Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, juga keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tamu-tamunya Allah, para tamu-tamunya Rasulullah, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, wabil khusus kepada para tuan guru, kepada para ustadz-ustadzah, bapak ibu kakak adik, semua saya hormati. Insyaallah kita semua termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita termasuk tamu yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa keluar untuk napak tilas ke tempat-tempat bersejarah di zamannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kaki yang kita langkahkan ini ikhlas karena Allah untuk napak tilas ke tempat-tempat bersejarah dengan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Pertama acara kita pada pagi hari ini, kita akan berkunjung kepada para sahabat dan keluarganya Rasulullah yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Mana makam Baqinya Ustaz? Di depan kita yang dipagari, Bapak Ibu. Di dalamnya ada pemakaman yang bernama pemakaman Baqi. Dimakamkan kurang lebih 10.000 sahabat. Bapak Ibu tahu apa sahabat? Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, yang ada hidup di zaman Rasulullah. Betul, sahabat orang yang pernah hidup di zamannya Rasulullah, orang yang pernah melihat Rasulullah. Jangan lupa, walaupun hidup di zamannya Rasulullah tapi tidak pernah melihat beliau, tidak disebut dengan sahabat. Contohnya siapa Ustaz? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zamannya Rasulullah tapi beliau tidak pernah melihat beliau, walaupun hidup di zamannya tidak disebut dengan sahabat. Bahkan Uwais Al-Qarni ini datang jauh-jauh dari negeri Yaman, ingin berkunjung kepada beliau. Setelah sampai di sini ternyata Rasulullah masih di peperangan. Lalu karena khawatir dengan ibu yang sudah tua, maka Uwais Al-Qarni kembali lagi ke Yaman, tidak bisa melihat dan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi walaupun hidup di zamannya Rasulullah, kalau tidak pernah melihat beliau atau dilihat oleh Rasulullah, tidak disebut dengan sahabat. Itulah sahabat, dan meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dimakamkan keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istri-istrinya yang bernama Siti Aisyah, Siti Hafsah, juga Siti Saudah. Sedangkan istri pertamanya Sayyidah Khadijah dimakamkan di kota suci Makkah. Juga ada putri-putrinya yang bernama Siti Fatimah Az-Zahrah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, semua dimakamkan di sini. Dan sedangkan putra-putranya dimakamkan bersama ibunya di pemakaman Mahla kota suci Makkah. Hanya ada satu putra di sini, yaitu Ibrahim. Ibrahim ini bukan dengan Sayyidah Khadijah, dengan siapa? Siti Aisyah. Kalau nggak salah dengan Siti Maimunah, Ibrahim ini. Sedangkan Abdullah Qasim dimakamkan dengan ibunya, dengan Sayyidah Khadijah. Juga di sini dimakamkan
yaitu orang yang pernah menyusui Rasulullah ketika beliau masih kecil. Ada yang ingat? Siapa? Betul, Siti Halimah dimakamkan di sini. Ada juga pamannya Rasulullah, Sayyidina Abbas, dimakamkan di sini. Ada juga khalifah ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nanti dibangkitkan oleh Allah tanpa dihisab dosa-dosanya. Rasulullah pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota suci Madinah ini, falyamut biha, maka meninggallah di sini. Lalu apa keistimewaan orang yang meninggal di sini? Fa inni asyfa'u lahu au asyhadu lahu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat aku berikan syafaat juga persaksian. Itulah keistimewaan orang yang meninggal di sini. Kira-kira Bapak Ibu ingin meninggal di sini? Belum siap. Ya, di mana saja kita harus siap, walaupun di tanah suci. Kalau sudah tiba ajalnya, pasti kita akan meninggal. Yang penting semoga kita meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah pernah bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku pernah mencegah ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Kenapa? Fa innaha tudzakirul akhirah. Sungguhnya ziarah kubur ini bisa mengingatkan kita kepada akhir. Kalau ada jamaah ziarah kubur tidak ingat dengan akhirat, tidak ingat dengan mati, maka keterlaluan. Kalau kita ziarah kubur, pasti kita akan ingat dengan akhir. Tempat yang kekal bagi kita semua bukan dunia ini. Kita hanya musafir sementara. Lalu di mana tempat kita? Yang kekal nanti di akhirat. Juga kita ziarah kubur ini akan ingat dengan kematian. Karena tidak selamanya kita berjalan, berdiri, duduk di dunia ini. Pasti kita nanti akan meninggal, menyusul beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Walikulli ummatin ajal, setiap umat pasti punya fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal manusia, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Pada hari itu, waktu itu pasti akan didatangi, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Walaupun tidak suka, walaupun kita diam, sembunyi di dalam gedung yang kokoh, tetap akan dicabut oleh malaikat maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan merasakan dengan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah nanti diberikan sempurna balasanmu. Faman zuhzi'anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannatah, dimasukkan ke surga, faqad faz, maka sungguh mereka termasuk orang yang beruntung, orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan keindahan kemewahan dunia ini hanyalah tipu daya, sifatnya sementara. Semua yang kita miliki, harta benda, anak, istri, suami, pasti akan kita tinggal. Kira-kira kalau ibu meninggal, suami ikut apa tidak? Tidak. Kalau suami meninggal, kalau ibu meninggal, suami meninggal, ibu ikut apa tidak? Tidak. Suami ikut apa tidak? Katanya cinta sampai mati. Mati wah udah. Tidak ada hartanya yang dibagi, tidak ada anak istri suaminya yang dibagi. Lalu apa yang kita bawa ke kuburan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Alladzina amanu wa amilus solihat. Iman, amal-amal soleh, pahala salat kita, pahala ibadah umrah kita, itulah yang nanti kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam
Kalau anak Adam manusia sudah meninggal, in qata'a kullu amalihi illa min salasa, semua amalannya terputus, tidak bisa umrah lagi, tidak bisa haji lagi, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa baca Quran lagi, illa min salasa, kecuali hanya 3 perkara ini. Apa saja yang 3 perkara ini, Ustaz? Kata Rasulullah, shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Contohnya saya satu contoh saja. Kalau kita punya ladang, lalu kita wakafkan untuk pembangunan masjid madrasah, selama ditempati untuk sholat, selama ditempati untuk belajar, lalu kita meninggal ada di tanah, maka pahalanya terus mengalir kepada kita semua. Yang kedua, awaladun solihun yad'ula, anak soleh yang mendoakannya. Betul apa tidak? Yang kedua, aw ilmun yantafi'u bih. Mohon maaf, tidak teratur dan tidak tertib. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan dirinya kita sendiri dan bisa menyelamatkan orang lain. Kalau kita punya ilmu, lalu kita ajarkan seperti para tuan guru, diajarkan kepada murid-muridnya, lalu kiainya, tuan gurunya meninggal, maka terus pahalanya mengalir dari santri-santrinya. Kemudian yang ketiga, awaladun salihun yad'ula, anak soleh yang mendoakannya. Kalau kita punya anak soleh-solehah, maka setiap amal anak yang kita kerjakan pasti akan mengalir kepada orang tua. Semoga kita punya anak yang soleh-solehah. Amin amin Allahumma amin. Dan yang sampai kepada orang yang sudah meninggal, pertama pahala sedekah. Kalau kita sedekah niatkan untuk siapa keluarga, maka pahalanya akan Kira-kira Bapak Ibu percaya apa yang sampaikan? Yang tidak percaya silakan meninggal duluan, nanti saya sedekahkan. Yang kedua, pahala baca Quran. Kalau kita baca Quran, kita uruskan kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, maka pasti akan sampai. Yang ketiga, pahala ibadah haji dan maupun pahala ibadah umrah. Kalau kita mengumrahkan almarhumah, pasti pahalanya akan sampai kepada beliau almarhumah, bapak ibu kita yang sudah meninggal. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalau punya orang tua kita tidak pernah kirim dengan pahala umrah. Ini sayang, kita berada di tanah suci tapi kita lupa kepada orang tua yang sudah meninggal, lupa tidak dikirim dengan pahala ibadah umrah. Maka jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Kita sudah dikasih semuanya oleh orang tua. Orang tua kita sudah berjuang menyekolahkan kita sehingga kita menjadi besar, kita punya pekerjaan. Tapi setelah kita jadi orang, malah lupa ngirim pahala ibadah umrah kepada orang tua. Yang diharapkan orang tua kita di tanah hanya kiriman pahala-pahala dari anaknya yang masih hidup. Kapan anak saya ngirim pahala sama saya? Kapan anak saya ngirim pahala sedekah? Kapan anak saya ngirim pahala ibadah umrah? Itu setiap waktu, setiap hari yang diingat, yang ditunggu oleh sudah meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib, kata orang yang sudah meninggal, seandainya aku bisa bangkit, bisa hidup ke dunia ini lagi, apa kata orang sudah meninggal? Fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah dan akan mengamalkan amal-amal yang baik, akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka menyebut sedekah? Karena mereka sudah tahu bahwa pahala sedekah ini sangat besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang mari kita sama-sama mengucapkan salam kepada para sahabat, keluarganya Rasulullah, dan semua orang-orang lokal yang dimakamkan di pemakaman Baqi ini. Untuk salamnya
saya serahkan kepada guru kita yaitu Pak Haji. Mohon ya. Enggak, gantian.